Lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa yang namanya akidah merupakan benteng bagi seseorang di dalam melindungi keimanan yang dia miliki. Benteng yang di dalamnya seseorang itu dia mempertahankan diri dari serangan berbagai macam syubhat dan syahwat yang ada pada lingkungannya atau yang ada pada masanya. Oleh karena itu senantiasa para ulama mereka mengajarkan dari guru ke muridnya, dari muridnya ke muridnya, terus seperti itu, dari guru ke murid terus turun-temurun. Senantiasa mereka mengajarkan perkara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, suatu akidah yang dianut oleh para imam-imam terdahulu, yang dimana mereka memegang teguh dengannya, yang dimana mereka melakukan pembelaan terhadapnya, dan dimana mereka juga senantiasa menjawab syubhat-syubhat yang bercokol yang ada pada akidah. Ya. Oleh karena itu mereka membuat risalah-risalah atau membuat buku-buku ya berisi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara imam yang berdiri atau berada di garis terdepan dalam menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang dimana beliau adalah muridnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sengaja saya sebutkan nama lengkapnya karena biasanya ada orang yang nggak tahu nama asli dari Imam Asy-Syafi'i, ya, meskipun dia bermadzhab Syafi'i, tapi ketika ditanya siapa nama Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, ya, kemungkinan besar dia tidak mengetahuinya karena mungkin ya dia kurang menelaah turat, buku-buku, kitab-kitab yang ada. Allah a'lam bishawab. Namun tentu penuntut ilmu adalah orang yang tidak membutakan hatinya atau tidak menutup hatinya dari cahaya ilmu yang tersebar, yang tersampaikan dari masa ke masa. Dan Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau menuliskan Syarhus Sunnah ini lantaran ada orang-orang yang meminta kepada beliau untuk menuliskan akidah dirinya. Dari mana itu orang-orangnya? Pada pertemuan pertama telah kami sebutkan ya. Yang waktu itu mereka sedang berkumpul, lalu mereka menyebutkan imam-imam Ahlus Sunnah adalah imam ini, imam fulan, imam alan, dan seterusnya, sampai disebutkan nama siapa? Imam Al-Muzani. Lalu beberapa hadirin waktu itu yang menolak Imam Al-Muzani sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mereka bertanya atau meminta kepada Imam Al-Muzani untuk menuliskan tentang akidahnya. Lalu beliau Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala menuliskannya
Lalu beliau menuliskannya ya tentang i'tiqad, keyakinan yang beliau pegang. Ya. Dan tentu keyakinan yang beliau pegang ini adalah berasal dari gurunya. Tidak mungkin Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala sebagai imam yang beliau adalah orang jujur, orang yang sidik, orang yang amanah, tidak mungkin dia akan menukil atau menuliskan sesuatu akidah yang tidak pernah diajarkan oleh guru-gurunya. Dan istimewanya ikhwatal iman, istimewanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas sanadnya. Jelas siapa yang meriwayatkannya. Gurunya siapa, dia dari mana, dan keadaannya bagaimana, itu insya Allah jelas. Makanya di antara para ulama mengatakan bahwa yang namanya sanad adalah bagian dari ilmu itu sendiri atau bagian dari agama. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembacaan Syarhus Sunnah sebanyak berapa pertemuan? 23 atau 24 pertemuan. Ya. Yang tentu di dalamnya banyak sekali kekurangan, kekhilafan, kesalahan, baik dari segi membacanya ataupun dari segi menyampaikannya. Maka itu semua adalah atas kekurangan diri kami dan kurang baiknya diri kami ini dalam menyampaikan pelajaran. Semoga kekurangan yang ada, kekhilafan yang ada, Allah Subhanahu wa ta'ala tutup dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Maka di malam hari ini ya kita hanya akan membaca satu paragraf yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yaitu paragraf penutup. Ya, paragraf penutup. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, faman yusirra lihada fa innahu minad-din ala huda wa minar rahmah ala rojain. Barang siapa yang dimudahkan dengan hal ini, maka dia berada di atas petunjuk dalam beragama dan diharapkan dia mendapatkan rahmat. Wa waffaqana Allahu wa iyyaka ila sabilihi al-aqwami bimannihi al-jazilil aqdami wa jalalihil aliyil akrami. Semoga Allah memberi taufik kepada kita menuju jalannya yang lurus dengan karunia-Nya yang berlimpah sejak dahulu dan dengan kemuliaannya yang tinggi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah tercurah atas kalian. Wa ala man qara alaina salamu. Salam kami untuk orang yang membacanya. Wa la yunalu salamullahi ad-dallina. Keselamatan dari Allah tidaklah diperuntukkan bagi orang-orang yang sesat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Najazatir risalatu bihamdillah. Telah selesai risalah ini dengan pujian bagi Allah. Wa mannihu wa salawatuhu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Semoga salawatnya untuk Muhammad, keluarga, para sahabatnya, wa azwajihi at-tahirat, dan para istri beliau yang suci,
wa sallama katsiran. Ya, dan semoga keselamatan dari Allah untuk mereka semua dengan keselamatan yang katsiran, amat banyak. Ya. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau menutup ya risalah ini dengan menyatakan bahwasanya barang siapa yang dia dimudahkan, artinya adalah dimudahkan dalam masalah kemampuan untuk menelaahnya, untuk membacanya, untuk mengajarkannya, untuk mendakwahkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau rahimahullah ta'ala menutup dengan doa yang sangat bagus sekali. Yang doa tersebut diperuntukkan ya bagi kaum muslimin, yang dimana beliau rahimahullah ta'ala mengharapkan bahwasanya agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tak kalah pentingnya adalah semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, dikarenakan yang namanya taufik itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik untuk menempuh jalan yang lurus. Dari mana kita bisa mengetahui jalan yang ditempuh adalah jalan yang lurus? Tentu cara kita mengetahuinya adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Dan beliau menegaskan bahwasanya bagi orang-orang yang mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak memiliki keselamatan. Ya, mereka tidak memiliki keselamatan. Kemudian terakhirnya beliau menuliskan telah selesai risalah ini ya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah ya. Beliau memulai risalahnya dengan memuji Allah, kemudian menutup risalahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang diberikan kemampuan untuk belajar, diberikan kemampuan untuk berdakwah, menulis, bekerja dan segalanya, semuanya itu ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau ternyata kita harus memuji Allah ta'ala di awal dan setelah melakukan suatu amal perbuatan. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu beliau menyampaikan salawat dan salamnya untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Lalu pada akhir dari salawat ini beliau menyelipkan salawat untuk para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Ya. Dengan mengatakan wa azwajihi at-tahirat, dan semoga salawat salam tercurahkan kepada para istri beliau yang apa? At-tahirat, disifati dengan at-tahirat, suci. Wanita-wanita yang suci. Ya. Mereka adalah ummul mukminin. Ini sengaja beliau cantumkan di situ. Dikarenakan ada golongan, ada kelompok yang gimana mereka tidak menganggap ummul mukminin, terutama ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga di sini secara tidak langsung Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau membela para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menegaskan bahwasanya mereka para istri beliau itu adalah orang-orang yang suci. Ya, orang-orang yang tidak merusak kehormatannya, orang-orang yang tidak menjelek-jelekkan dirinya ataupun suaminya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga para istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang terjaga. Ya. Karena risalah ini adalah risalah yang singkat, maka Imam Al-Muzani tidak menyinggung lebih lanjut
di sebelum-sebelumnya berkaitan tentang Ummahatul Mukminin. Ya, insya Allah nanti kita akan membaca risalah yang lebih lengkap lagi. Ya, nanti di situ ada risalah yang memasukkan atau menyinggung, ya, membahas tentang Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, afwan. Ya, insya Allah Taala. Jadi cukup bahwasanya beliau mengatakan azwajihi at-tahirat. Para istri beliau, ya, adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang terjaga kehormatannya. Masya Allah. Lalu beliau menutup wassalamu kathiran. Untuk mereka semuanya, ya, semoga keselamatan dari Allah untuk mereka semuanya dengan keselamatan yang banyak. Ini adalah doa dari seorang imam ahlu sunnah untuk umat. Doa kebaikan agar umatnya, umat Islam senantiasa dijaga oleh Allah dengan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, dan itu adalah harapan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Wallahu a'lamu bishawab. Walhamdulillah, selesai, ya, pembacaan risalah atau kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Insyaallah pada pekan depan, ya, kita akan membaca kitab Ushulus Sunnah karya Imam Al-Humaidi. Ya, karya Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala. Ya, baik. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di di grup begitu, ya. Maka seperti kebiasaan-kebiasaan yang telah berlalu, kalau kita selesai membaca suatu kitab, maka sebagai bentuk kasih sayang seorang guru kepada muridnya, dan juga sebagai bentuk dalam nguri-nguri, ya, menghidupkan riwayah, ya, menghidupkan riwayah, maka dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kami mengijazahkan kepada ikhwah yang hadir maupun yang hadir secara offline dan juga online, ya, ijazah sanad kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang kami meriwayatkannya dari Fadilatul Syekh Dr. Khalid Al-Juhani hafizahullah ta'ala, ya, guru kami, beliau dosen kami, ya, yang biasa beliau mengajar akidah dan juga mengajar fikih. Maka kami mengijazahkan kepada ikhwah yang hadir, ya, baik offline maupun online begitu, dan tidak saya bacakan sanadnya, ya. Insya Allah nanti bisa antum baca sendiri. Bagi yang menghendaki ijazah tertulis, bisa setor nama. Ya, bisa setor nama. Nanti di print sendiri, ya, saya tidak menyediakan print-printan, ya. Saya tidak menyediakan print-printan. Nanti saya tuliskan namanya, kalau bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Misal namanya siapa? Pakai bahasa Arab gitu, ya. 3 tobakoh. Boleh kurang dari 3 tobakoh, boleh. Asal namanya nama yang bisa dikenal. Nama yang unik. Artinya unik itu biar enggak sama dengan yang lain. Ya. Kadang kan ada namanya adalah Abdullah. Kalau cuma ngomong Abdullah doang, ini Abdullah yang mana? Abdullah siapa? Abdullah siapa? Dari mana? Kan gitu, ya. Seperti itu. Tapi insya Allah kalau orang Indonesia atau kita, ya, namanya unik-unik, ya, insya Allah. Tapi jangan ditulis Agus begitu. Ini Agus siapa? Selamat, udah selamat aja. Ini selamat siapa begitu, ya. Tapi sebutkan nama lengkapnya, ya. Kemudian nama tobakoh yang kedua atau dan juga tobakoh yang ketiga. Boleh juga menuliskannya bersama dengan kunyah, misalnya kunyahnya siapa begitu, nama anaknya
Misalnya Muhammad ya, berarti Abu Muhammad, kemudian diikuti dengan nama diri kita. Seperti itu ya, saya ijazahkan ijazah khas dengan syarat yang muktabar berdasarkan ahli hadis wal athar, kitab Syarh Sunnah Al-Imam Muzani yang kami riwayatkan dari guru kami Dr. Khalid Al-Juhani hafizallahu taala. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.